adem, bau adem. Bau adem, wah adem. Kalau semua ini kan perumahan elit Gradewata. Info area Malang. Ayo ngopi. Wes, jangan panas-panasan kayak view nih gunung rek. Halo. Halo, selamat pagi. Kita akan pemasangan solar cell ya. Kita hari ini berada di Kota Malang, kota dingin sejuta kenangan. Dimana dalam kesempatan hari ini di sini kita akan memasang solar cell dengan kapasitas 300 WP. Tempatnya yaitu di sini nantinya. Pasangannya di sini 300 WP. Nanti kita buat menjadi 2 sub. Kemudian untuk komponen dan alat sebagainya kita menggunakan SCC yang berbentuk tipe MPPT ya, untuk mengurangi loss energi yang terjadi. Kemudian untuk panel suryanya kita menggunakan jenis monokristalin. Terus untuk pegabalannya nanti penempatannya di sebelah sini. Nanti seperti apa kita simak bersama-sama. Loh, hari ini kita pemasangan dengan Bapak Tulus. Bagaimana tanggapan Bapak Tulus mengenai apa alasan jenengan memasang solar cell ini? Sedangkan untuk biayanya juga sangat mahal daripada pembangkit PLN. Salah satunya karena saya sebagai pengampu mata kuliah. Ya, saya sebagai pengampu mata kuliah sistem teknologi surya, sehingga di Universitas Sidarta Pasuruan, jurusan teknik mesin. Memang dibandingkan dengan biaya PLN memang jauh lebih murah kalau kita pakai instalasi PLN. Cuma pemikiran saya sebagai dosen supaya mahasiswa tahu bagaimana realnya pengaplikasian pemanfaatan teknologi dari sinar matahari menjadi listrik itu sangat penting. Tidak hanya teoritis, tapi pengaplikasian, pemahaman secara aplikatif dia akan paham benar mahasiswa. Salah satunya sekarang adalah kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa untuk perancangan PLTS dengan kapasitas 1000 watt. Mungkin nanti kelanjutannya bisa kita lihat di perencanaan dan pemasangan instrumen-instrumen yang ada di PLTS saat ini. Mungkin cukup itu aja pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi yang bisa disampaikan oleh Bapak Tulus selaku dosen pengampu dari Universitas Sidarta Pasuruan. Yang tadi ada beberapa poin bahwasannya memang begitu mahal dibandingkan dengan pembangkit PLN, tapi tujuan beliau ingin berkolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya nanti kita akan tampilkan bagaimana cara pemasangannya nanti seperti apa. Simak terus videonya sampai akhir. Mesin solid. Oke, ini untuk proses instalasi pemasangannya guys, dengan rekan-rekan kita dari Universitas Sidarta Pasuruan. Ada dengan Mas Dani sama Mas Joko dengan Bapak tukang. Nah, untuk pemasangannya ini di kediamannya Bapak Tulus STMT selaku dosen pengampu di kampus Universitas Sidarta Pasuruan. Oke, nanti kita akan lanjut untuk instalasinya ya guys ya.
Ini lagi proses. Mau direview juga. Unboxing lah ini ya. Untuk di unboxing dulu. Oke. Loh. Menggunakan solar panel jenis monokristalin. Monokristalin. Mantap. Kapasitas berapa mas? Masing-masing 100 WP. 100 Totalnya WP. menjadi 300 WP mas. WP itu sama dengan 100 watt ya mas ya? Kalau kisaran tergantung dari intensitas cahaya mas ya. Nanti Iya. untuk serapannya paling enggak kalau 5 jam bisa kalau paling banyak 5 jam itu ya. Nanti bisa 1500 watt hours. Wah, hebat. Mantap. Mesin. Solid. Oke, ini untuk perakitan di panel surya tipe monokristalin dengan mas siapa ini mas? Joki. Oh mas Joki. Ini untuk tahap pertama instalasi pemasangan solar cell tipe monokristalin bersama dengan Mas Dani, dibantu dengan Pak siapa namanya Pak? Bapak mungkin. Oke, lanjut dulu ya Mas ya pemasangannya ya. Oke. Sekarang kita mau tes berapa kapasitas yang dihasilkan dari solar panel yang jenis monokristalin. Di situ kita pasang masing-masing ada 3 pieces dengan kapasitas daya masing-masing 100 WP. Kita pengetesan awal di seri dulu. Di seri nanti berapa tegangan yang dihasilkan untuk mengeluarkan pompa. Kita cek terlebih dahulu. Dan ini untuk jalur-jalur perkabelannya menggunakan kabel PVC1F dengan diameter 6 mm. Tersambungkan di sini ya. Nanti untuk beban kita menggunakan untuk menghidupkan pompa untuk kolam ini ya. Pakai energi alternatif apabila listrik dari PLN itu mati, kita bisa membackup pakai PLTS. Oke, ini untuk pemasangan instalasi untuk panelnya. Ini dengan Mas Joko Handoko selaku mahasiswa Universitas Siddhartha. Untuk komponennya sendiri ini kita pakai yang pertama pakai KW indikator sama baterai indikator. Terus yang ini kita pakai power inverter dengan kapasitas 500 watt. Nah, ini untuk LPD ini sebenarnya untuk proteksi pada akinya. Nah, ini juga pakai MCB sama pakai terminal. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini bos, senggol dong. Mantap. Ini untuk pemasangan MCB-nya untuk di sebelah panelnya untuk instalasi solar panel dengan tipe monokristalin. Ini untuk tes continuity buat ke pompanya. Lah, sing pengaturan F04 itu protek. Isi protek itu. Ini pompanya sudah mulai nyala. Iki yo. Sudah bisa digerakkan untuk ke pompanya. Dan ini untuk menghidupkan tegangannya, untuk menghidupkan pompa tipe AC ya. Untuk voltasenya nanti kita bisa dilihat di display berapa kapasitasnya dan apakah bekerja dengan efisien. Kita coba langsung ke panelnya. Dan di situ sudah tertera mengenai display berapa konsumsi daya yang dimakan. Untuk tegangannya ini dari inverter itu outputnya 232 volt AC.
Untuk daya konsumsinya memakai 2 pompa akuarium, pompa kolam ikan itu sebesar 117 watt. Untuk ampernya sekitar di 0,7 ampere, nggak sampai 1 ampere. Untuk PV ini adalah power factor. Terus untuk frekuensinya 50 Hz. Terus ini baterai indikator. Baterai indikator ini untuk mendeteksi kapasitas baterai. Ini sekarang posisi jalan masih 100%, tegangan sebesar 13,2 volt DC. Untuk ini adalah SCC. SCC itu adalah sebuah perangkat yang digunakan. SCC adalah solar charger controller yang digunakan untuk mencarger aki yang disuplai dari PV, dari fotovoltaik, dari solar cell. Dari solar cell itu masuk ke fuse. Fuse ini berfungsi untuk safety pengaman solar charger agar nggak sampai rusak. Terus masuk ke sini di jumper. MCB ini masuk ke SCC. Dari SCC masuk ke MCB ini. Dari MCB ini melakukan charging, ini kabelnya melakukan charging ke baterai lithium, pakai lithium LiFePO 4 sebesar 100 ampere hours. Terus dari ini kita jumper lagi masuk ke inverter. Inverter ini fungsinya sebagai konversi dari tegangan DC ke AC, langsung ke beban pompa yang ini. Dan yang merah ini adalah SPD, Surge Protection. Dia untuk sebuah komponen yang digunakan untuk pentanan atau grounding atau pengaman petir. Ini. Di data itu kan banyak jurusan. Ada jurusan pertanian, ada jurusan perikanan, jurusan industri, ada jurusan sipil, ada jurusan mesin sendiri. Misalkan di mesin, nanti kolaborasi dengan menggunakan mobil tenaga surya, itu bisa salah satunya. Terus menggunakan lab yang tersebar dengan sistem. Kedepannya itu sebenarnya solar cell itu kan fungsinya banyak. Mau dipakai di penggunaan apa aja sebenarnya, baik penggunaan rumah tangga, industri dan semuanya. Karena dia kan outputnya listrik. Sebenarnya dia kan pengganti listrik konvensional yang menggunakan tenaga